Ya, Baik, selamat siang untuk kita semua teman-teman Selamat SKP. siang, Peter. Selamat siang, Pak Selamat Ter. ya. Selamat siang, Peter. Hari ini kita akan mengadakan jumpa pers. Kita melaporkan sedikit seruan dari SKP Setanah Papua. Saya sedikit memperkenalkan tentang SKP itu apa. SKP itu eh, Sekretariat Keadilan Perdamaian eh, dan Keutuhan Ciptaan. Jadi di Papua, di tanah Papua itu ada 5 keuskupan dan ada 2 ordo yang memiliki Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan. Di masing-masing keuskupan itu ada ketua-ketuanya, ada ketua SKP di masing-masing keuskupan. ya, Untuk keuskupan Timika itu ketuanya Kakak Saul Wanimbo, lalu Keuskupan Manokwari Sorong itu Pastor Denis Galus SPD, lalu di Keuskupan Asmat itu ada Pastor Lukas Legasando sebagai ketua, dan di Keuskupan Jayapura itu ada Saudara Elias Gobay. Juga di Keuskupan Merauke itu ada KKP, ada komisinya, Komisi Keadilan Perdamaian. Dan juga di 2 ordo di Fransiskan ada Pastor Sandro Rangga WFM sebagai direktur, dan saya sendiri Pastor Heribertus Lobia sebagai direktur di SKPKC PESA di Sorong. Untuk mengawali kita punya seruan ini, melaporkan seruan SKPKC Setanah Papua, eh, nanti setiap bagian bisa diberikan waktu untuk masing-masing dari kita, dari ketua-ketua SKP, untuk melaporkan seruan ini. Nanti bisa dimulai saja dari eh, Keuskupan Jayapura. Jadi seruan ini bisa dibaca mulai dari Keuskupan Jayapura. Saya persilakan Saudara Elias Gobay untuk bisa mulai. Jadi waktu kita 1 jam dari sekarang. Silakan Elias. baik. Terima kasih eh, para pastor dan rekan-rekan sekalian. Apa dengar saya suara? Dengar. Ya. Baik, terima kasih pastor. Eh, di sini dari saya akan langsung saja untuk eh, membacakan seruan bersama. Eh, Pada dasarnya bahwa seruan ini berangkat dari pikiran para uskup, terutama Uskup Keuskupan Jayapura, bahwa eh, seruan ini merupakan suara kenabian yang kemudian disampaikan oleh para uskup melalui kami SKP. Sehingga di sini saya akan langsung saja untuk membacakan seruan kami. Seruan Pastoral Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Tanah Papua. Kamu yang harus memberi mereka makan. Bertolak dari homili
Monsinyur Januarius Matopayu, Uskup Keuskupan Jayapura, kamu yang harus memberi mereka makan. Kami menemukan bahwa tugas memberi makan kepada orang Papua pertama-tama adalah tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia. Akan tetapi tidak berarti gereja tinggal diam. Gereja harus menyuarakan suara kenabian akan kebenaran, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, khususnya di tanah Papua. Gereja yang memiliki pengaruh besar di masyarakat, khususnya di Papua, dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan, secara khusus dalam bidang advokasi. Gereja seringkali menjadi suara bagi masyarakat yang terpinggirkan, memperjuangkan hak-hak mereka, dan mengawasi kebijakan pemerintah. Hingga awal Agustus 2024 ini, kami mencatat beberapa hal yang memprihatinkan di Papua dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang sipil, kekerasan di Papua telah bertransformasi dari insiden spordasis sesekali tidak teratur menjadi suatu sistem yang permanen dan terstruktur, berkelanjutan, terus-menerus, dan meluas. Awalnya kekerasan fisik mendominasi, namun kini luka psikologis akibat tindakan sistematis di berbagai sektor kehidupan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari realitas di, di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan di Papua bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang kompleks. Dalam bidang politik, pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi penguasaan politik di Papua yang ditandai dengan militerisasi, penguasaan wilayah secara militer, dan intervensi dalam pemerintahan sipil, pembelaan internal, melemahkan gerakan perlawanan seperti KNPB dan ULMP, serta memecah belah lembaga agama dan LSM, memanipulasi politik, mengendalikan lembaga-lembaga perwakilan seperti MRP, DPRD, dan kepala daerah agar tunduk pada kebijakan pusat. Peningkatan migrasi, mendorong migrasi penduduk non-Papua untuk mengubah demokrasi dan melemahkan suara masyarakat asli. Penciptaan konflik horizontal, memanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan konflik internal dan masyarakat Papua. Di masyarakat Papua, dalam bidang ekonomi, eksploitasi sumber daya alam di Papua yang tidak terkendali, terutama deforestasi dan perampasan tanah adat, telah memicu kampanye global All Eyes on Papua. Kampanye ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia terhadap krisis lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat adat akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Hashtag All Eyes on Papua telah menjadi viral, menunjukkan kepedulian masyarakat internasional terhadap isu yang menyoroti ancaman terhadap hutan dan budaya masyarakat adat Papua. Dalam bidang sosial, masyarakat Papua merasa termarginalkan dan tidak berdaya akibat berbagai permasalahan yang telah terjadi. Masyarakat asli Papua, OAP, saat ini merasakan kehilangan harapan dan kami merasakan masa depan kami tidak pasti dan suara kami tidak didengar. Pelanggaran hak kami merasa
hak-hak dasar kami, termasuk hak atas sumber daya alam dan martabat, terus-menerus dilanggar. Ketidakpercayaan, mereka tidak percaya pada janji-janji pemerintah dan merasa dibohongi. Ketakutan, mereka hidup dalam ketakutan akan kekerasan konflik horizontal dan ketidakstabilan. Keberdayaan yang terkikis, kami merasa kehilangan kendali atas kehidupan kami sendiri dan tidak tahu bagaimana mengubah situasi ini. Dalam bidang budaya, terdapat ancaman yang serius terhadap keberagamaan budaya di Papua sebagai dampak dari bidang sipil, politik, ekonomi, dan sosial, seperti kelangsungan hidup masyarakat adat serta rusaknya nilai-nilai spiritual dan kultural yang terikat erat dengan alam. Perubahan lanskap sosial dan budaya akibat migrasi besar-besaran penduduk dari luar Papua ke daerah ini telah mengubah lanskap sosial dan budaya, mendominasi budaya pendatang, mengancam keberadaan budaya asli Papua, terutama di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Akibat konflik sosial dan politik, banyak pula tradisi dan upacara adat yang terbengkalai. Selain itu, proses modernisasi dan globalisasi yang cepat telah membawa perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat Papua. Akibatnya, banyak generasi muda yang meninggalkan tradisi dan nilai-nilai leluhur. Akhirnya, diskriminasi terhadap masyarakat adat Papua dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi telah menyebabkan rendahnya harga diri dan hilangnya semangat untuk melestarikan budaya Papua. Oleh karena itu, berdasarkan situasi sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di atas tanah Papua, kami SKPC Tanah Papua menyerukan satu, bahwa hentikan kekerasan dan militerisme. Akhirnya, segala bentuk kekerasan dan intervensi militer prioritaskan jeda kemanusiaan dan gencatan senjata. Dua, pulihkan hak asasi manusia dan demokrasi. Jaminan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Tegakkan prinsip negara hukum dan akhiri impunitas. Tiga, prioritaskan kesejahteraan rakyat. Kembangkan ekonomi rakyat yang berkeadilan. Kurangi kemiskinan dan distribusikan sumber daya secara adil. Buka ruang dialog. Yang keempat, buka ruang dialog, fasilitasi dialog politik yang inklusif untuk mencari solusi damai atas konflik. 5, masyarakat asli. Atur migrasi, cegah diskriminasi, dan lindungi hak-hak masyarakat asli Papua. Demikian seruan pastoral ini kami buat sebagai bagian dari kerja advokasi kami SKP Setanah Papua dan berharap bahwa seruan ini menjadi perhatian semua pihak di Tanah Papua dalam usaha menciptakan suasana yang damai, adil, dan berkeutuhan ciptaan sebagai bagi semua pihak. Jayapura 10 Agustus 2024, salam dan hormat kami. SKP Setanah Papua. Baik, terima kasih Saudara Elias sudah membacakan seruan pastoral SKP Tanah Papua. Untuk waktu berikutnya, mungkin kawan-kawan yang ada dalam ruang Zoom ini, baik jurnalis maupun kawan-kawan yang lain bisa bertanya terkait dengan seruan ini.
dan bisa ditanggapi oleh ketua-ketua SKP di seluruh tanah Papua ini. Saya persilakan, kita bisa diskusi sampai jam 12. Silakan. Untuk teman-teman yang ada dalam ruang Zoom ini, dipersilakan. Jadi mungkin ada pertanyaan terkait dengan seruan ini, kami buka ruang pertanyaan dan berdiskusi. Ya kalau tidak ada berarti mungkin ada pikiran-pikiran dari kawan-kawan SKP yang hadir dalam ruang Zoom ini. Mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan, silakan. Untuk Andi Ini gimana? Halo. sudah cukup, Iya. ya ini sudah cukup lengkap. Iya. Jadi Iya. saya pikir ini saja yang kita sebarkan sebagai bahan dari SKP Papua. Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi semua. Iya. Pagi. Iya. Pagi. Selamat Iya. pagi. Ada boleh bisa tanya kah? Silakan. Bisa. Terima kasih. Kenalkan saya Yulia. Iya. Terima kasih untuk pemaparannya tadi. Pertanyaan saya tentang Iya. misalnya kekhawatiran dalam bidang budaya ya. Di sini Iya. disebutkan ada banyak tradisi dan upacara adat yang terbengkalai begitu. Iya. Dari sisi gereja, itu apakah bisa dielaborasi tentang apa kaitannya dengan klausul Vatikan, yaitu menginjili kebudayaan? Apa yang menjadi landasan dasar pertimbangan kekhawatiran bahwasanya ada mulai meninggalkan tradisi dan upacara adat yang terbengkalai ini dikaitkan dengan klausul Vatikan, yaitu menginjili kebudayaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, melihat dari misalnya rusaknya ini ya, tadi apa, all eyes on Papua, kelihatannya ada penghancuran lanskap yang dilandaskan kepada keanekaragaman hayati dan budaya juga di situ ya. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan Laudato Si Iya. gitu. Nah, itu dua pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu Yulia. Eh, jadi ini ada dua pertanyaan dari Ibu Yulia.
terkait dengan kebudayaan tadi, kehancuran kebudayaan, dan bagaimana gereja menginjili kebudayaan. Lalu yang berikut mengenai All Eyes on Papua, kejadian-kejadian, kerusakan alam, dan lain-lain, hubungannya dengan Laudato Si dalam gereja Katolik, dokumen gereja itu. Mungkin Pastor Lukas bisa menanggapi dua pertanyaan ini. Jaringan agak parah. Coba kasih minta tolong Sandro dulu. Bagaimana? Minta tolong Pastor Sandro. Saya jaringan-jaringan saya ada parah, saya lihat sementara lihat. Oh iya, Pastor Sandro mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yulia, dua pertanyaan ini. Pater, Mohon maaf, iya, selamat siang silakan. menjelang sore, Iya, Asmat. iya, Mungkin bisa ulang pertanyaan, Kak. Saya tadi pas Yuli ada masuk bilang, oh itu Ibu Yulia, Ibu Yulia. iya, iya. Bernard salah panggil Bapak Sugandi. So, saya bilang ini orang kurang baca, jadi tidak tahu nih. Mohon Iya, maaf, jadi bisa ulang pertanyaan, Kak? pertanyaan yang pertama tentang kebudayaan yang sudah menghilang atau rusak itu, budaya-budaya asli itu, hubungannya dengan gereja yang semangat gereja yang menginjili kebudayaan itu. Lalu yang Ya, kedua itu tentang All Eyes on Papua, terus kaitannya dengan Laudato Si, dokumen dari Paus Fransiskus. Dua pertanyaan begitu, singkat gitu. ya baik. Iya, Terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Pertama berkaitan dengan tergerusnya aspek budaya dan sebagainya. iya, Kami melihat ini dalam hubungannya terutama dengan aspek-aspek HAM dalam arti aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Dalam kaitan dengan eh, bidang-bidang kemerosotan dalam bidang sipil, politik, ekonomi, dan sosial ini mempengaruhi juga aspek budaya dan budaya orang Papua. Eh, Hal ini kelihatan dari misalnya ada begitu banyak apa ya kearifan-kearifan lokal orang Papua yang kemudian ditinggalkan. iya, Misalnya kalau ada masalah biasanya orang Papua itu kalau di sini istilah lebih umum di wilayah Jayapura itu disebut para Pinang. Tapi di wilayah pegunungan misalnya itu Honai, adat, macam-macam itu. Dan ini seringkali eh, dipakai untuk menyelesaikan masalah atau persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Tapi dalam perjalanan waktu, eh, kearifan-kearifan lokal ini kurang dimanfaatkan. Mungkin karena secara politik itu ada MRP sebagai representasi adat budaya orang Papua. Tapi dalam banyak hal itu kemudian karena mungkin aspek politik begitu kuat sehingga tergerus juga. Itu. Lalu kami mengkaitkan itu dengan pengalaman-pengalaman berkaitan dengan eh, apa ya ketika ada kasus itu seringkali dalam beberapa kasus di Papua itu seringkali ada istilah tuh apa bayar kepala iya, gitu. Dan itu eh, apa ya di satu sisi mengurangi aspek penegakan hukum sipil gitu. iya, Tapi di sisi lain memang itu cara penyelesaian secara adat budaya orang Papua di beberapa tempat, terutama di wilayah pegunungan. Jadi kalau ada orang mati, kemudian eh,
Kalau sudah sepakat bayar kepala, maka selesailah sudah. Dan seringkali ini menjadi tugas dari teman-teman untuk mengedukasi masyarakat supaya meskipun penyelesaian secara adat sudah selesai, kita tetap perlu melakukan advokasi penyelesaian secara hukum sipil. Itu Iya. satu. Jadi dalam kaitan dengan itu apa ya bahwa ada kaitan dengan budaya menginjili. Kalau ini dikaitkan dengan gereja Katolik, memang satu hal yang sebenarnya disyukuri itu inkulturasi Injil, Iya. inkulturasi budaya atau Injil itu yang dilakukan oleh gereja Katolik itu dengan tetap menghargai budaya-budaya setempat. Kalau kita membaca sejarah gereja di Papua itu dibagi antara misi dan zending. Kalau kita kebetulan saya ada banyak kegiatan dengan teman-teman pendeta. Dalam sharing-sharing mereka, satu hal yang disesalkan oleh mereka dalam misi zending ialah membumi hanguskan adat istiadat mereka. Sebaliknya dalam misi gereja Katolik itu budaya-budaya ini tetap dihargai, dihormati. Hanya ada filter terhadap budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam budaya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Injil. Karena itu praktek-praktek baik kearifan-kearifan lokal di wilayah-wilayah misi Katolik itu sampai hari ini masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua tadi berkaitan dengan Laudato Si ya. Iya. Dalam kaitan dengan Laudato Si. Memang Laudato Si movement ini sudah menjadi gerak universal gereja Katolik. Dan kalau kita berkaca pada konteks Papua, sebenarnya meskipun namanya bukan Laudato Si movement, itu sebenarnya sudah dibuat oleh gereja-gereja Katolik di Papua, terutama dengan gerakan itu kalau di Asmat itu di Timika itu gerakan tungku api, di Asmat juga itu gerakan apa ya, nyalakan ini Sama. tungku api, mirip-mirip. Ya. Lalu di keuskupan lain juga demikian. Jadi Laudato Si movement, Laudato Si movement sebagai gerakan itu sebenarnya sudah dibuat oleh teman-teman di keuskupan di Papua. Hanya kalau itu dikaitkan secara konseptual dan secara apa kita sebut secara terstruktur dengan gereja Katolik universal itu memang tidak. Tapi dalam pertemuan-pertemuan terutama berkaitan dengan teman-teman KKP, Komisi Keadilan Perdamaian di tingkat nasional, hal-hal ini juga telah diangkat dan menjadi gerakan bersama kemudian. Sehingga pendasaran spiritualitas itu semakin mendorong teman-teman di Papua untuk terus menggalakkan gerakan tungku api atau nyalakan tungku api yang sebenarnya punya kaitan erat dengan pandangan akan bumi sebagai ibu di Papua yang menjadi sumber segala hal ya, sumber makanan, sumber obat-obatan, sumber termasuk adat budaya bagi orang Papua. Sehingga dengan gerakan tungku api ini atau stop di Jayapura punya itu stop jual tanah, orang Papua semakin menyadari dirinya, menyadari relasinya dengan alam, dengan ibu bumi sebagai ibu. Sehingga kemudian dalam kaitannya dengan gerakan All Eyes on Papua, bentuk-bentuk dikerjakan oleh lembaga-lembaga LSM, lembaga-lembaga sosial masyarakat, tetapi oleh masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat menyadari bahwa kalau bukan mereka,
yang bergerak, bersuara, menyelamatkan tanah mereka, hutan adat mereka, siapa lagi itu. Sehingga gerakan All Eyes Papua ini sebenarnya juga kemudian menjadi satu contoh baik bagi kita dalam kerja-kerja advokasi, terutama berkaitan dengan usaha untuk menyelamatkan hutan adat ataupun secara umum tanah atau hutan di Papua. Yakni gerakan yang tidak hanya berdasar pada kampanye media sosial, tapi bergerak dari akar rumput, dari masyarakat di tingkat paling dasar. Saya pikir demikian yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Ibu Iya. Profesor Dr. Ya, Sugandi. Iya. Baik. Bernard, kau itu cek baik-baik ya. Terima kasih Pater Sandro atas jawaban pikiran merespon pertanyaan tadi. Saya lihat di sini ada pesan yang masuk, ada satu pertanyaan dari Basil Trihar Yanto. Bahwa Basil bertanya tentang terkait dengan food estate di Merauke, itu 1 juta hektar lahan yang dibuka. Nah, ini mungkin bagaimana tanggapan gereja lokal di Papua dan juga SKP. Saya kira isu ini sudah, atau kenyataan ini sudah terjadi lama. Mungkin kawan-kawan SKP yang sudah berkecimpung lama di dalam advokasi HAM itu mengetahui informasi ini. Mungkin saya persilakan kepada Kakak Rudolf dan Saul bisa menjawab pertanyaan yang masuk ini. Terima Pater, kasih. saya boleh menambahkan 2 lagi supaya dijawab sekalian. Mereka jawabin dulu, 1 dulu. Oke. Ya, nanti baru tanya lagi. Baik, Kakak Saul dan Kakak Olof, silakan. Pakai kau duluan. Iya. Pakai Rudolf. Oh iya. Kakak Rudolf bisa mulai menanggapi pertanyaan dari Bapak Basil. Baik, selamat siang semua, dan secara khusus selamat siang untuk Basil. Iya. Selamat siang, Kakak. Iya. Memang kalau tanya mengenai barang yang tadi Basil bilang itu, bagaimana di Merauke dan situasi di Merauke hari ini, kita tahu bahwa ada sekian banyak kampanye yang dibuat terkait dengan bagaimana upaya perlindungan tanah milik masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan hak hidup mereka di Papua Selatan secara khusus. Kampanye-kampanye ini memang dibuat cukup lama sebenarnya. Memang tahun kemarin dan tahun ini memang lebih menguat, tapi memang sudah dibuat cukup lama. Advokasi-advokasi yang dibangun juga sudah cukup lama sebenarnya. Dan sebenarnya secara apa ya, yang mengikuti perkembangan advokasi ini salah satunya sebenarnya teman kita Bernard. Bernard cukup ikut baik perkembangan yang ada dan ambil bagian juga terlibat dalam advokasi yang dibuat itu. Saya pikir kalau mempertanyakan bagaimana sikap gereja, memang gereja terutama harus memberi jaminan atau mendorong pro atas kemanusiaan itu. Kalau bicara mengenai hak hidup, dan secara khusus kalau kita coba menyorot bagaimana gereja dalam hal ini
Kesupan Timika misalnya, dengan gerakan tungku api, salah satunya adalah itu. Sikap gereja mau memberi jaminan, memberi kepastian bahwa hak hidup masyarakat asli, terutama kalau melihat tanah dan hutan mereka sebagai aset, ini harus menjadi prioritas perlindungan terhadap mereka. Masyarakat asli itu tidak seperti kebanyakan masyarakat, ini contohnya di Papua misalnya. Masyarakat Papua, dan secara khusus kalau kita lihat di Timika saja misalnya, saya ambil contoh itu, masyarakat di sana tidak seperti kebanyakan masyarakat lain, apalagi masyarakat yang datang dari luar Papua. Hampir 90% kehidupannya itu tergantung dari sumber daya alam hutan di sekitar mereka. Tanpa itu pasti mereka sengsara dan mungkin juga mati. Maka kalau tanya sikap gereja, gereja harus menjadi pelindung utama. Kalau memang sudah tidak ada yang lain, pihak lain, gereja harus menjadi, katakanlah, benteng itu untuk mempertahankan itu. Jadi gereja harus ada pada posisi itu. Itu mungkin catatan saya kalau melihat apa yang dibuat di Timika sebagai gereja, bagaimana sikap gereja kalau melihat menyoroti apa yang terjadi di Papua Selatan terkait dengan rencana pemanfaatan hutan secara besar-besaran untuk atas nama negara, atas nama Indonesia itu. Itu mungkin sedikit catatan saya, Pak Tar. Ya, baik. Ya. Mungkin Saul bisa lengkapi itu. Kakak Olof, bisa ditambah oleh Kakak Saul terkait dengan pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Kalau pertanyaannya itu di seputar bagaimana tanggapan gereja, sebenarnya gereja sudah menanggapi ini cukup lama. Bukan hanya soal Merauke, tapi di beberapa tempat yang lain juga. Tahun 2010 itu, waktu sidang KWI tentang lingkungan, Gereja Katolik Regio Papua melalui SKP waktu itu merumuskan catatan seperti yang sekarang kita bahas ini, lalu dipakai sebagai bahan untuk hari-hari studi para uskup. Kemudian lahirlah nota pastoral tentang lingkungan. Jadi sebenarnya tanggapannya sudah dari dulu, sudah diperjuangkan juga oleh SKP Keuskupan Merauke bersama SKP yang lain. Yang kedua yang saya mau bilang itu, saya kemarin ada di sini, saya masih ada di Merauke sekarang. Kemarin saya dengar di stadion itu mereka ada apel pagi, katanya apel dalam rangka apel siaga untuk perlindungan hutan dan pelestarian lingkungan hidup. Saya tidak tahu mereka mau lindungi hutan yang mana dan lestarikan yang mana. Tapi saya mau kasih tahu saja bahwa pihak pemerintah itu menurut saya dan sejauh pengalaman saya, baik di Timika maupun yang kemarin saya dengar, apa yang antara mereka omong dengan antara yang mereka lakukan memang beda. Di Timika misalnya itu tahun 2007-2008, waktu perusahaan atau sebelumnya, waktu perusahaan sawit mulai masuk, SKP dengan anak-anak MK itu kami berusaha mati-matian untuk menolak barang ini dengan beberapa kampanye kecil di sekitar Timika. Tapi itu tetap jalan. Besok ada beberapa perusahaan lagi yang mau masuk. Artinya gereja sebenarnya melihat bahwa ini bukan hanya hutan dihancurkan, tetapi menurut saya lebih dari itu, ruang hidup orang asli Papua sebenarnya hancur dan semakin sempit. Ke depan mungkin
ya para uskup lewat SKP-SKP kita harus lebih berjuang lebih keras lagi untuk mengingatkan semua pihak bahwa penghilangan hutan ini eh, akan berdampak negatif untuk semua. Sehingga yang bisa dilakukan sudah, yang sudah tebang ya sudah, tapi yang masih utuh itu ya, tidak usah korek-korek lagi lah. Saya itu tadi malam itu saya dapat info bahwa apa namanya 50 unit eksavator yang dikirim untuk membongkar lahan di Merauke sini itu tiba di dermaga Urum jam 2 siang kemarin. 50 unit mungkin akan ditambah lagi. Ada Kemarin 1.000. ada ya 1.000. yang sudah tiba 50 kemarin. Kemarin ada persis pada saat yang sama ada demo dari masyarakat adat ke demo atau penyampaian aspirasi dari masyarakat adat ke MRP. Saya tidak tahu mereka MRP menanggapi apa di sana. Saya belum dapat informasi. Kurang lebih itu. Saya pikir tanggapan gereja selalu berpihak pada masyarakat. Hanya mungkin perlu lebih gencar lagi. Mungkin selama ini ya sudah ada suara tapi masih sayup-sayup. Mungkin perlu mic untuk menyanyi lebih keras. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Rudolf dan Kak Saul atas pikiran-pikirannya terhadap pertanyaan dari Pak Basil. Pak Basil, bagaimana, sudah pas atau ada kelanjutan? Ya, terima kasih. Itu karena penting sekali karena era sebelumnya sama yang ke depan akan berbeda soal food estate ya. Itu yang saya mau garis bawahi. Lalu ada dua hal yang mungkin secara hak asasi manusia mendasar itu perlu dielaborasi kalau dari seruan itu. Pertama soal strategi, apakah teman-teman SKPKC seluruh tanah Papua ini dengan menjawab kebutuhan yang mendasar. Yang pertama soal kesehatan. Saya usul bagaimana atau memungkinkan tidak SKP Tanah Papua itu merekomendasikan keuskupan untuk satu gereja, satu klinik kesehatan. Bayangkan itu sangat berpengaruh sekali kalau itu terjadi. Misalnya di daerah Dogiai, Paniai, dan sebagainya di pegunungan, setiap gereja punya satu klinik kesehatan, dan itu sangat mungkin menurut saya. Nah, itu bagian dari menjawab secara real hak asasi manusia di bidang kesehatan. Nah, saya kira ini langkah, menurut saya ini sangat mungkin dan langkah konkret dan perlu disuarakan kepada para uskup. Saya sangat, ini kalau bisa itu akan memberikan manfaat yang penting buat masyarakat asli Papua, terutama di pegunungan dan di tempat terpencil. Nyambung lagi soal satu klinik satu kesehatan, satu gereja satu, ini gereja paroki ya paling tidak ya, satu gereja paroki satu klinik kesehatan, juga satu gereja paroki juga punya pendidikan alternatif. Saya melihat ini nggak tersentuh. Bayangkan kalau anak-anak asli Papua itu banyak juga yang ikut sekolah-sekolah biasa, tapi setelah sekolah itu banyak waktu yang cukup banyak. Nah, kalau mau menjawab persoalan pendidikan, barangkali rekomendasi kepada para uskup membuat pendidikan alternatif, bentuknya apa, baik literasi di paroki atau apa itu dipatenkan. Mungkin bentuknya seperti PAUD, tetapi PAUD itu konsepnya negara, tapi ini konsep pedagogi alternatif yang bagi gereja punya. Nah, dua hal ini saya usul bagaimana itu bisa disuarakan sebagai rekomendasi konkret. Karena kalau saya melihat rekomendasi yang ada itu memang cukup besar, ini skupnya. Nah, ini saya mengusulkan dua hal itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Basil. Ini Pak Basil ada usulkan dua hal penting. Yang pertama itu mengenai kesehatan di paroki-paroki. Barangkali bisa dibuat klinik-klinik untuk pelayanan kepada umat atau masyarakat yang mengalami kesakitan. Dan kedua itu mengenai pendidikan alternatif di paroki-paroki, supaya anak-anak bisa memperoleh pengetahuan yang cukup, ada literasi-literasi yang bisa meningkatkan mereka dalam aktivitas belajar. Saya pikir dua ini hal yang penting yang diusulkan oleh Bupati dan mungkin diperhatikan nanti ke depan oleh gereja, oleh uskup-uskup, dan oleh kita sekalian SKP yang ada di Tanah Papua. Pada bagian terakhir ini, saya persilakan untuk barangkali ada satu pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini, di ruang Zoom ini. Satu pertanyaan terakhir. Silakan. Teman-teman jurnalis atau dari lembaga-lembaga yang hadir dalam Zoom kita pada siang hari ini. Bisa bertanya, satu pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, berarti saya anggap bahwa sudah jelas semua. Mungkin saya kasih masukan. Oh ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Minta maaf saya agak terlambat tadi dan saya baru baca sehingga saya masuk. Terima kasih waktunya. Saya dari Merauke, statusnya jelas. Dalam arti situasi yang sementara kita alami dan sementara sudah berjalan, saya pikir tadi sudah disampaikan, gereja ini menjadi peran penting untuk apa yang kita melakukan di masyarakat itu sangat penting. Karena hari ini menurut saya melihat ruang ini semakin terjepit. Ruang ini semakin terjepit, entah apa yang membuat sehingga dalam arti gereja sementara ini ya kita mau bilang tidak seperti yang dulunya. Tapi sekarang ini semakin, pokoknya orang sudah menguasai sampai masuk di dalam rumah kita itu semakin kencang sekali. Sehingga ruang ini kita mau bergerak, seharusnya kami punya tempat persinggahan itu di gereja untuk kami melakukan apa yang menjadi tujuan harapan masyarakat. Tapi saat ini gereja dalam arti pimpinan gereja sendiri seakan-akan membuka ruang dan tidak mengakomodir teman-teman atau staf gereja yang dalam arti misalnya para pastor, pendeta-pendeta. Ini ruang yang saya lihat bahwa kendala kami mau mengambil data, mau merapat di sini untuk kami mau bergerak, kami macam merasa bahwa kami akan tidak nyaman di situ. Sehingga Merauke sampai hari ini seakan-akan gereja nanti tinggal nama saja. Gereja akan tinggal nama karena mayoritas menjadi minoritas dan ini mulai sedang terjadi saat ini. Kami dari Papua Nugini ini kami sudah melakukan hal itu. Cuma pada saat teman-teman hari ini dengan yang awal itu tidak seperti awal dengan hari ini. Mereka pokoknya semakin hati-hati sekali saat ini. Tapi saya berharap dalam Zoom ini mudah-mudahan ada solusi atau terobosan kami melakukan karena sampai hari ini masyarakat melakukan penolakan. Saya salah satu orang yang langsung terjun lapangan, melihat, mendokumentasikan situasi yang di lapangan. Sehingga dalam kita juga nih,
kita masih saling tuduh menuduh, tapi kita belum bisa bagaimana ya mengamankan situasi ini. Jadi saya pikir mungkin dalam Zoom ini mungkin ada solusi untuk kita melakukan yang terbaik untuk manusia dan tanah Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sumbangan pikiran dari Saudara Urbanus terkait dengan keterlibatan gereja dalam situasi sosial, budaya, ekonomi, dan juga keagamaan yang ada di Keuskupan Merauke. Nah, dari seruan yang sudah dibacakan pada hari ini, itu pokok-pokok itu kita bisa cermati jelas bahwa kejadian-kejadian atau situasi yang terjadi itu sudah dibahas secara singkat, padat, dan jelas di dalam. Dan ini bukan hanya perhatian dari gereja atau SKP, tapi juga dari semua pihak, stakeholder yang ada, pemerintah, dan lain. Pada bagian akhir ini nanti teks seruan itu akan dipublikasi juga. Kita sudah bahas dalam ruang Zoom dan melalui channel YouTube, namun lewat media massa atau media yang tertulis akan dipublikasi juga kepada teman-teman wartawan. Saya pikir sudah jelas ya untuk kita punya kegiatan hari ini, diskusi hari ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah berpartisipasi di dalam Zoom ini. Pater, saya bisa tanya satu catatan dulu Kak Pater. Oh, silakan Kakak. Ya. Saya pikir semua kita yang hari ini ada baik di dalam Zoom ini dan banyak pihak yang mungkin tidak ikut, teman-teman lain yang tidak ikut Zoom ini, kita semua tahu situasi Papua hari ini. Apa yang terjadi hari ini, apa yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir, saya pikir juga yang ke depan saya pikir bahwa kita akan menuai banyak dampak. Entah ada yang lihat sebagai dampak positif, tapi banyak juga yang barangkali kita akan dapat hal-hal yang negatif. Beberapa contoh, misalnya beberapa kejadian di sekitar daerah Timika misalnya. Dan juga di Sorong, saya pikir di daerah Kepala Burung di Kesupan Manokwari Sorong, yang ada hari ini misalnya pengungsian begitu banyak, orang-orang pindah dari tempat-tempat mereka. Nah, dampak semacam ini kita akan tuai. Sekarang kita sudah hadapi itu, tapi ke depan mungkin akan lebih banyak lagi. Saya pikir kepada semua pihak itu yang terkait, saya pikir kita semua harus tetap bersikap terbuka untuk melihat apa kemungkinan untuk berkolaborasi supaya menanggapi perkembangan situasi yang ada hari ini. Dan kemudian yang tadi Martin pesan itu dia punya apa yang harus ini supaya bisa di kampus itu. Ya, jadi saya pikir itu kita semua harus tetap terbuka untuk bisa lihat ruang mana kita bisa saling mengisi supaya menanggapi perkembangan situasi yang ada ini. Dampak kemanusiaan yang ada di Papua ini ke depan kita harus bisa lakukan penanggulangan bersama-sama. Saya pikir itu perlu terbuka untuk kolaborasi untuk membantu sedapat mungkin dampak negatif yang terjadi. Begitu Pater dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Rudolf. Untuk terakhir saya beri kesempatan kepada Pater Dennis, mungkin ada pikiran-pikiran sedikit untuk disumbangkan dalam ruang Zoom ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pater dan teman-teman semua. Minta maaf karena saya jarang hadir kegiatan dan
baru pulang dari kampung Flores. Baru 1 minggu tiba kembali di Sorong. Ya, di kelompok SKP ini saya pikir saya yang paling muda dan baru bergabung. Ya, saya banyak belajar dari kelompok ini juga tentang masalah-masalah sosial. Memang secara pribadi sebagai ya Komisi Keadilan Perdamaian di Sorong, belum terlalu banyak yang saya buat karena masih harus banyak belajar. Tapi yang seperti yang Kakak Rudolf katakan tadi memang betul bahwa perhatian kita kepada pengungsian memang perlu diperhatikan karena saya dengar cerita dari para pendahulu di Sorong ini, awal-awal kita cukup konsen dengan para pengungsi, tapi kemudian jarang. Tetapi saya pernah tanya pastor yang sebelumnya pernah dengan pengungsi, katanya mereka sudah banyak di antara mereka yang sudah kembali, tetapi beberapanya juga belum kembali karena kondisi di tanahnya itu belum terlalu baik lah. Dan mungkin menurut saya masalah juga yang dihadapi oleh kita itu ya belum semua orang Papua mungkin sadar akan situasinya. Sehingga ya kesadaran-kesadaran seperti itu perlu dibangun di antara orang-orang Papua sendiri dan pendatang. Dan bahkan ya masalah kita bersama juga tadi dikatakan di Papua banyak pendatang. Hanya kadang pendatang tidak menaruh perhatian juga terhadap masalah orang Papua. Itu juga yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Contohnya tentang kasus All Eyes on Papua, saya pikir kasus itu yang paling dekat dengan wilayah Sorong. Hanya waktu itu di Sorong macam gema dari gerakan hashtag All Eyes Papua itu tidak terlalu terdengar pada saat itu. Bahkan tidak banyak diskusi-diskusi publik yang berbicara tentang itu. Ya kadang orang merasa bahwa masalah mereka bukan masalah kami. Jadi mungkin menjadi PR bagi kita bersama bagaimana membangun kesadaran ya sebagian besar orang yang tinggal di tanah Papua bahwa masalah ini masalah kita bersama, bukan hanya masalah orang asli, tetapi masalah semua orang yang tinggal di tanah Papua ini. Karena memang isu OAP dan pendatang juga cukup kuat, sehingga pendatang kadang merasa bahwa masalah ini bukan masalah mereka, itu masalahnya orang asli. Jadi mungkin menjadi PR bagi ya SKPC ini juga bagaimana itu membangun kesadaran semua umat kita bahwa masalah yang dialami ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya masalah segelintir orang. Itu saya dari saya, Peter. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Dennis dari Sorong atas pikiran-pikirannya bahwa masalah-masalah sosial atau HAM atau masalah kebudayaan dan masalah yang lain itu mesti menjadi masalah bersama. Artinya ada kesadaran setiap orang untuk bisa menyuarakan itu, bukan segelintir orang saja, supaya semua masalah itu bisa dicari solusi atau jalan keluar untuk penanganannya. Saya pikir persoalan terbesar juga yang sekarang terjadi di Papua itu tadi sudah disinggung oleh Pastor Dennis bahwa itu pengungsian itu luar biasa, itu besar sekali. Di Maibrat sampai hari ini itu saya masih bersama-sama dengan pengungsi juga, bersama-sama mendampingi. Kemarin-kemarin ada pengungsi juga yang masih turun dari Maibrat tinggal di kota sini karena situasi belum begitu stabil, belum begitu aman. Orang merasa bahwa kehidupan yang masa lalu ada kebebasan, ada sukacita, ada ruang-ruang hal-hal yang bisa mereka lakukan dengan bebas itu sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga hal nilai kebebasan atau kedamaian itu yang perlu diberikan kepada masyarakat di kampung-kampung. Tapi hal itu sudah berkurang sehingga banyak orang tidak merasa at home lagi, tidak merasa nyaman lagi tinggal di wilayah yang jauh dari kota. Saya pikir hal-hal ini yang perlu diperhatikan ke depan, yang mesti diperjuangkan agar masyarakat bisa hidup damai, aman di kampung-kampung di seluruh tanah Papua, bukan hanya di Maibrat. Terima kasih untuk kita semua atas segala partisipasi
kehadiran kita dalam ruang Zoom ini. Dari awal tadi kita jam 11 lewat sedikit kita sudah mulai, sampai sekarang sudah jam 12 lewat 14 menit. Saya pikir ini sudah akhir dari diskusi kita terkait dengan seruan SKP Tanah Papua. Terima kasih untuk kita semua, untuk teman-teman SKP dari keskupan-keskupan, dari setiap ordo, juga untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam ruang diskusi ini, dan juga yang hadir dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kita semua. Selamat Terima kasih siang. Peter. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pater, hormat semua orang adat. Selamat. Pernikahan, Pater. Terima kasih semua. Terima kasih. Oke. Salam. Terima kasih semua. Yo, Beko, selamat. Selamat siang. Yo, saya keluar. Terima kasih.